Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, neng Kediri numpak sepur, ayu ngaji timbang nganggur. Nek Madiun gawe peci, ojo nglamun ayu ngaji. Bolo-bolo, mumpung masih ada kesempatan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi, termasuk orang-orang yang besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, sehingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar bersama kitab Lubabul Hadis, bab yang keempat, yang ke-15. Yang penting belajar, paham tidak masalah, karena tuntutan atau kewajiban kita sebagai muslim yaitu adalah tholabul ilmi atau mencari ilmu, bukan memahami atau paham. Kalau paham ya alhamdulillah, tidak paham terus diulang, diusahakan sampai paham. Kalau tidak paham tidak masalah, yang penting tetap ngaji, gitu. Mangan roti karo ngombe kopi, ayo ngaji gawe tombo ati. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana khususon Asy-Syaikh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi kikulah bab al-khomisa asyara kang kaping 15. Iku fi fadilati sunani ing dalem mertelake fadilah pira-pira sunah. Jadi bab yang ke-15 ini kita membahas, atau di sini membahas tentang fadilahnya beberapa sunah. Jadi melakukan kegiatan atau ibadah sunnah itu banyak sekali fadilahnya. Yang dalam kitab ini diantaranya akan dijelaskan beberapa fadilahnya, biar kita tambah semangat lagi untuk beribadah, khususnya ibadah sunnah. Semoga kita digolongkan orang-orang yang semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala wis ngendika sapa Nabi unjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola ngendika, man utawi sapane wong iku sholat, lakoni sholat sapa man, iku sholat sapa man fil yaumi ing dalem dina, wal lailati lan wengi, isnatai asyrota ing rolas apane rakaatan rakaate, tatawuan krana sunah
bana mongko bangun sapa Allah Gusti Allah lahu maring man bangun maitan ing omah fil jannati ing dalam surga. Dawe Kanjeng Nabi, man sholla fil yaumi wal lailah. Jadi ngaji bersama kita kali ini akan saya ulang. Jadi yang pertama nanti pakai bahasa Jawa, kemudian saya ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Semoga semua teman-teman semuanya dimanapun berada bisa memahami. Kalau nanti ada kesalahan karena saya juga belajar, ya mohon diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man dawe Kanjeng Nabi, man sholla fil yaumi wal lailati isnata asyrota rokatan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa sholat dalam sehari semalam dia sholat isnata asyrota rokatan sejumlah 12 rokaat tatawuan, jadi sholat sunnah sehari semalam jumlahnya 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Jadi sekali lagi, barang siapa yang sholat sehari semalam sejumlah sholat sunnah, barang siapa yang sholat sunnah sehari semalam sejumlah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Alhamdulillah, amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam kitab ini, amin ya robbal alamin. 12 itu ya berarti tinggal ngitung, pokoknya sholat sunnah. Semisal ba'da qobliyatal maghrib 2 rakaat, ba'dal maghrib 2 rakaat, sudah berapa ini? Sudah 4. Kemudian qobliyatal isya 2 rakaat, ba'dal isya 2 rakaat. Ini semisal ya. Berarti sudah berapa? 4 lagi. 4 tambah 4 8. Sudah 8 rakaat. Kemudian ditambah lagi sholatul lail, misal sholat hajat 2 rakaat. Sholat witir 3 rakaat, berarti 5. 8 tambah 5 sudah 12. 12 sholat sunnah apapun itu, yang penting sholat sunnah. Sehari semalam melakukan sholat sunnah sejumlah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah besok di surga. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam kitab ini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong iku salat sapa man salat qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar, rakaataini ing 2 rakaat, wa qobla dzuri lan ing dalem sadurunge salat zuhur, arba'an ing 4 rakaat, wa ba'dalan ing dalem sawise salat zuhur, arba'an ing 4 rakaat, wa arba'an lan 4 rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge salat asar, dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing surga. Dawuh Kanjeng Nabi malih, man sholla qoblal fajri, barang siapa yang sholat sebelum fajar, berarti sebelum subuh, rakaataini sejumlah 2 rakaat, wa qobla dzuhri arba'an wa ba'daha arba'an, dan sholat qobliyata dzuhri atau sebelum sholat zuhur dengan 4 rakaat, kemudian setelahnya juga 4 rakaat,
Wa arba'an qoblal asri, dan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, maka dakhalal jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan di surga. Maka orang tersebut masuk surga. Ingat ini fadilah, keutamaannya seperti ini. Jadi sangat besar sekali keutamaan orang-orang yang mau menjalankan sunnah, yang mau menjalankan sunnah. Fadilahnya atau manfaatnya sangat besar sekali, keutamaannya sangat istimewa. Karena barang siapa sebelum sholat fajar sholat 2 rakaat, kemudian sebelum duhur sholat 4 rakaat, dan sesudahnya 4 rakaat, kemudian sholat sebelum asar sholat sunnah 4 rakaat qobliyatal asri, berarti gitu, maka dakhalal jannah, orang yang bisa melaksanakan sholat tersebut, sholat sunnah-sunnah yang disebutkan, maka dia akan masuk surga. Al-jannah, dakhalal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutais apane wong iku salat sapa man qabla dzuhri, ing dalem sadurunge salat zuhur, arba'an ing 4 rakaat, kana mongko ana sapa man iku ka adli, kana mongko ana sapa man iku ka adli, kaya bon iku ka adli raqabatin, kaya bandinge amerdekaake budak, mimbani Ismail, saking anak turune Bani Ismail, anak turune Ismail. Dawai Kanjeng Nabi malih, man sholat qobla dhuhri, barang siapa yang sholat sebelum duhur atau qobliyata dhuhri, arba'an sejumlah 4 rakaat, kana ka adli raqabatin mimbani Ismail, maka orang yang bisa melaksanakan sholat tersebut itu sebagaimana orang yang, jadi perbandingannya itu sama halnya dengan memerdekakan budak dari anak turunnya Bani Ismail. Ini fadilahnya, keutamaan sangat istimewa sekali. Kita lanjutkan. Wa qala lan wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong iku salat sapa man rakaataine ing 2 rakaat, fi kholai ing dalem persepen, layarohu kang ora ningali ing man sapa illallahu angin Gusti Allah, wal malaikatu lan malaikat, kutiba mongko den catet lau kedune man apa baraatun lebaran minan nari saking neraka. Dawai Kanjeng Nabi malih, man sholat, barang siapa yang sholat, man sholat rokata ini, barang siapa sholat 2 rakaat, fi kholain dalam keadaan sepi, la yarahu illallah, dan tidak ada yang melihat kecuali Allah, wal malaikatu, dan malaikatnya, kutiba lahu bara'atum minan nar, maka orang tersebut dicatat sebagai orang yang terlepas atau terbebas dari api neraka, dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk golongan orang ini. Ini sangat, sebetulnya tidak sulit, sebetulnya tidak butuh biaya, hanya butuh kemauan atau niat untuk beribadah, betul-betul niat ibadah lillah. Sekali lagi, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat dalam keadaan sepi, yang tidak ada yang melihat kecuali Allah dan malaikatnya, maka orang yang seperti itu dicatat sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. Kita lanjutkan. Wa qala lan wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma min abdin ora ana utawi saking kawula iku yusolli salat sapa man sapa abdin fi baitin ing dalem omah muslimin kang peteng birukuin kelawan rukuk tamin kang sempurna wa sujudin lan kelawan sujud tamin kang sempurna illa wajabat angin wajib lahu tep gedune man apa al jannatu surga bila hisabin kelawan tanpa hisab. Dawe Kanjeng Nabi malih barang siapa mamin abdin yusolli fi baitin muslimin, tidak ada hamba yang sholat di rumah yang gelap dengan rukuk yang sempurna, dengan sujud yang sempurna, tidak ada apa illa wajabat lahu al jannah bila hisabin, kecuali dia itu wajib masuk surga tanpa hisab. Jadi sekali lagi, ketika ada seorang hamba yang sholat, yang melaksanakan sholat sunnah di rumah dalam keadaan gelap dengan rukuk dan sujud yang sempurna, maka dia wajib masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan orang yang seperti ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utahe sapane wong iku salat sapa man arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Bihai sulatarahu kelawan sekirane ora ningali ing man. Sapa annasu menungso fakot bari mongko teman-teman lebaran sapa man. Minan nifaqi saking nifak, saking munafik, wal kufrilan kufur, wal bid'atilan bi'ah, wal dolalilan sasar. Dawe Kanjeng Nabi malih man sholat arba'a rakaatin, barang siapa sholat sunnah 4 rakaat dengan sekiranya tidak ada manusia atau tidak seseorang pun melihatnya, maka dia itu sesungguhnya benar-benar terlepas atau terhindar dari golongan orang munafik, golongan orang kufar, dan golongan orang bid'ah dan yang kesasar, yang tersesat. Ini termasuk fadilahnya melaksanakan sholat sunnah, fadilahnya menjalankan sunnah-sunnahipun Allah. Ini kaitannya kenapa kok bisa seperti ini ya? Mungkin diantaranya karena dengan seperti ini mungkin keikhlasan kita itu akan teruji, bahwa kita ibadah itu betul-betul lillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena sangat istimewa ketika ada seseorang yang mau menjalankan ibadah sholat sunnah. Dijelaskan menjalankan sholat sunnah sejumlah 4 rakaat dengan tanpa ada seorang pun yang melihatnya, maka dia itu termasuk golongan orang yang lepas atau terhindar dari munafik, kufur, bid'ah, dan tersesat. Wa qala lan wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong salat sapa man qoblal asri ing dalam sadurunge asar arbaan ing papat haroma 4 rakaat maksudnya haroma mongko ngaramake ing man sapa Allah Gusti Allah alan nari ing atas neraka Dawe Kanjeng Nabi malih man sholat qoblal asri, barang siapa sholat qobliyatal asri sebelum asar niku nggih, sholat arbaan, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, berarti sholat qobliyatal asri 2 rakaat berarti 4 rakaat, maka haramallahu alan nar, maka Allah mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Semoga kita termasuk golongan orang yang disebutkan dalam kitab ini. Amin.
Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utahe sapane wong iku salat sapa man ba'dal maghribi ing dalem sakwise salat maghrib rakaataini ing rong rakaat qabla andak ayat kalama ing dalam sadurunge yen to guneman sapa man kutiba mongko den catet fi illina kutiba mongko den catet sapa man den catet fi illina ing dalam golongane pira-pira wong kang luhur. Dawuh Kanjeng Nabi malih termasuk fadilahipun melakukan atau melaksanakan sholat sunnah, yaitu adalah man sholla ba'dal maghrib, barang siapa yang menjalankan sholat sunnah ba'dal maghrib sejumlah 2 rakaat qabla ayatakal lama sebelum dia itu bercakap-cakap, maka dia itu termasuk atau akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang tinggi derajatnya. Jadi sekali lagi, barang siapa melaksanakan sholat ba'diyadal maghrib 2 rakaat sholat ba'diyadal maghrib sebelum dia itu guneman atau sebelum dia itu bercakap-cakap, maka dia akan ditulis sebagai golongan orang-orang yang luhur atau orang yang tinggi derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong iku salat sapa man arba'a rakaatin ing 4 rakaat ba'dal isya dalam sawise salat isya qabla ayatakallama ing dalam sadurunge guneman sapa man fakaan nama adraka mengko kaya dene oleh nemu sapa man Lailatul Qadri ing Lailatul Qadri fil Masjidil Haram ing dalam Masjidil Haram. Dawuh Kanjeng Nabi malih, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya sebelum dia itu berqobla ayatakal lama, sebelum dia itu bercakap-cakap, fakaan nama adraka Lailatul Qadri, maka dia itu seakan-akan seperti menemukan Lailatul Qadr fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Sangat istimewa sekali fadilahnya ya, menjalankan sholat 4 rakaat sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, maka orang seperti itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong iku salat sapa man adzuha ing salat duha sintai asrota ing 12 rakaat ing 12 apane rakaate imanan krana iman wahtisaban lan krana Allah kataba mengko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu maring man alfi hasanatin ing 1000 kebagusan wa mahalan muji nganu saking man alfi sayiatin nglebur nggih nganu saking man alfin ing 1000 sayiatin keoloan wa rafa'alan ngangkat lau maring man warofalan ngangkat sapa Allah lau maring wang alfin ing 1000 darajating derajat wa panalan bangun sapa Allah Gusti Allah panalan bangun sapa Allah Gusti Allah lau maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam surga wa ghafarolan ngapura sapa Allah Gusti Allah lau maring man dunubau ing pira-pira dosane mon kullaha ya sakabane dosane man. Jadi istimewa sekali ini. Dawuh Kanjeng Nabi malih man sholat duha sintai asyrata rakaatan imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat karena iman dan karena berharap ridhonya Allah, maka orang tersebut kataballahu lahu, maka Allah mencatat orang tersebut, orang yang melakukan sholat tersebut
dengan alfa alfi hasanatin sebagai 1000. Jadi 1000 berarti berapa? Beribu-ribu kebaikan. Ngoten mawon ya, 1000 beribu-ribu kebaikan. Jadi orang yang melakukan atau melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat karena iman dan karena berharap ridhonya Allah, orang yang seperti itu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, beribu-ribu amal kebaikan, dan Allah akan menghapus 1000 alfa alfi sayiatin, beribu-ribu kejelekan. Jadi kejelekan, beribu-ribu kejelekan orang sing melakukan sholat duha sejumlah 12 rakaat tadi akan dihapus oleh Allah. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat orang tersebut beribu-ribu derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkannya rumah di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah akan mengampuni semua dosanya. Istimewa, istimewa, sangat istimewa. Semoga kita termasuk golongan orang yang disebutkan dalam kitab ini. Amin, amin, amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah atau ibadah sunnah yang telah disebutkan di dalam kitab ini ataupun yang tidak tersebut. Yang penting sholat sunnah, yang penting niat ibadah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Mungkin ngaji kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Jalan-jalan ke taman surga, apabila ada kesalahan mohon ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.